Oke teman-teman, setelah kita udah selesai dengan menghadirkan tas kita di map, jadi kita balik lagi ke inventory GUI ya, karena ada satu yang harus kita tambahin, yaitu sistem pause. Jadi misalnya nih teman-teman, nih aku pas rakseknya kebuka ini nih, aku masih bisa jalan. Harusnya kalau misalnya raksek kebuka biasanya kan pause gitu. Jadi kayak misalnya ada monster mendekat, terus kalau pas kita lagi makan di raksek kan dia berhenti kan, biasanya kayak gitu. Nah, gimana caranya buat mempause satu game ini? Jadi kita ke inventory GUI lagi, kita lihat script kita, dan aku mau nambahin yang namanya sinyal open sama sinyal close. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kita udah pernah belajar tentang sinyal kan, yang di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan di inspektor sama node, di sini ada banyak sinyal. Jadi ini kayak kita ngekoneksi sinyal, terus apa yang terjadi gitu. Nah, misalnya kalau misalnya ini nih, kalau kontrol kalau misalnya di resize, apa yang terjadi. Nah, gitu. Karena tadi aku udah bikin sinyal sendiri, kita bisa lihat lagi di sebelah kanan ada close sama open ini sinyal bikinan aku dari script. Dan karena emang dari Godotnya nggak menyediakan sinyal sendiri, jadi kita mandiri, kita bikin sinyal sendiri. Dan di function open ini aku tambahin namanya open emit. Jadi bacanya ini, kalau misalnya kita memanggil function open, ketika raksek kita open gitu, otomatis kita mengirimkan sinyal yang namanya open. Nah, dan ketika kita close emit, jadi ketika kita close rakseknya, maka sinyal itu, sinyal close terkirim gitu. Nah, terus siapa penerima sinyal ini? Kita ngekonekin sinyal ini ke siapa gitu. Kita balik lagi ke map teman-teman, karena kita pengen nge-pause satu map. Otomatis yang kita butuhkan adalah kita mempause mapnya kan. Jadi nggak nge-pause player, nggak nge-pause apa gitu, tapi mapnya yang kita pause. Jadi kita klik ini background, emaknya si map ini, yang map ini ya. Nah, kita klik background, terus kita attach script yang namanya map. Aku udah bikin map, teman-teman bisa variasikan sendiri. Nah, terus di sini aku pengen call, jadi dari inventory GUI-nya kita klik. Ini masih di scene map ya, masih di scene map. Nah, biar kelihatan, inventory GUI-nya kita klik, terus kita lihat sebelah kanan ada sinyal, terus diklik 2 kali aja, terus connect-nya receiver method. Terus connect-nya kemana? Aku mau connect-nya ke background, karena kita bakal nge-pause si background ini. Dan buat open-nya juga aku connectin ke background. Nah, kayak gini. Terus setelah kita punya function-function ini aku hapus aja dulu. Nah, terus aku mau ganti ini dengan get tree kurung buka kurung tutup. Ini dari sononya ya, bukan aku yang bikin. Pause. Nah, sama dengan false. Jadi bacanya kalau misalnya inventory-nya tertutup, kalau tasnya ketutup, otomatis pause-nya false kan, karena pause udah nggak pause kan. Nah, jadi kalau misalnya tasnya kebuka, otomatis get tree titik pause sama dengan true. Nah, dan get tree ini apa? Jadi sebagai yang paling atas emaknya ini kan, ini rootnya nih. Nah, tree, jadi semuanya dia ini nge-pause gitu. Setelah kita bikin get tree ini, teman-teman, ada satu small detail. Kita klik canvas layer lagi, di inspektor sebelah kanan kita cari yang namanya proses. Terus awalnya modenya itu inherit, kita jadi ganti jadi always. Kenapa always? Jadi walaupun pause dia tetap berproses. Jadi
kita bisa ngapa-ngapain, misalnya makan atau apa, ngeliatin raksek gitu. Jadi kayak dia itu nggak terpengaruh sama pause tree-nya, get tree-nya. Sekarang udah kita kayak gini, kita tinggal cek apakah kita masih bisa berjalan ketika raksek terbuka. Ini kebuka. Nah, ini tutup, aku bisa jalan ya. Ini aku seriusan nih, aku mencet loh. Nih, aku mencet nih. Tuh. Aku serius mencet ya, aku nggak bohong. Takutnya dikirain aku pro banget. Nah, sekarang kita udah bisa bikin pause ketika raksek terbuka. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.